Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Karunia Pusparinjani. Saya di sini merupakan seorang konselor yang bertugas di College Darul Hikmah. Sudah sebagaimana tugas saya sebagai seorang konselor adalah mendengarkan luahan hati daripada saudari dan memperoleh sebuah celik akal yang dapat menyelesaikan isu saudari. Saya juga sebagai konselor bertugas untuk menjalankan kewajiban saya menjaga kerahasiaan daripada isu-isu yang saudari luahkan dalam sesi ini. Dan mungkin apabila terjadi suatu kebocoran atau suatu hal yang membocorkan hal ini terjadi, saudari boleh melaporkan saya kepada pihak yang berwajib. Namun apabila ada sesuatu yang dapat membahayakan saya ataupun yang dapat membahayakan saudari dalam sesi konseling ini, saudari boleh ataupun saya boleh melaporkan kepada pihak yang dapat menangani kebahayaan tersebut. Sesi ini saya mulai dalam waktu 30 menit sampai 1 jam. Sesi ini merupakan sesi pertama bagi saudari. Iya benar. Oke, benar. Sebelum saya mulai sesi konseling ini lebih mendalam, boleh nggak sih saya tahu apa nama saudari? Baik, panggilnya apa nih? Boleh panggil saya Miss, boleh? Miss. Oke. Miss Rin. Boleh? Oke. Kenalkan, nama saya Adi Jasmine. Bisa panggil Jasmine boleh. Di sini biasanya saya dikenal dengan sebutan Jasmine. Oke. Saya dari Indonesia. Oh, daripada Indonesia ya. Kebetulan saya juga daripada Indonesia. Jadi kita sama-sama dari Indonesia ya. Oke, Masya Allah. Jadi saya bisa memanggil kamu nih. Kamu Jasmine. boleh kali ya, biar terasa lebih rapat gitu ya. Oke, berarti saya boleh manggil kamu Jasmine. Boleh. Oke. Karena kita sama-sama dari Indonesia nih, boleh nggak sih saya tahu kamu itu berasal Indonesianya bagian mana? Saya berasal dari Sumatera Barat. Oh, Sumatera Nah, Barat. kalau Sumatera Barat kan famousnya Padang ya. Oh, Padang, Padang. Bukit Tinggi, tahu nggak, Miss? Oh, paham. Saya tahu Bukit Tinggi. Jadi kalau Itu bukitnya emang tinggi atau gimana? oh ya tinggi banget. Oh, Miss. tinggi banget. Miss pernah dengar nggak kelok 99? Oh, kalau itu saya belum pernah dengar. Famousnya juga di Bukit Tinggi itu kelok 99. Kelok. Iya dia. Emang bukitnya tuh Oh, kayak bukitnya berkelok-kelok, berbelok-belok gitu ya? iya. Jadi kayak terkenal curam gitu, jadi orang banyak yang harus mesti hati-hati sih di situ. Sumatera Barat ya. Sumatera tuh kan ada berapa sih? Ada Sumatera Utara, Sumatera itu Utara, Medan, ya saya tahu. Sumatera Selatan, Sumatera Selatan, Palembang. Palembang. Oh, kebetulan ibu saya dia berasal kampung keturunan ibu saya itu dari Sumatera Selatan, Palembang. Oh, berarti orang Sumatera juga. Betul, saya juga dari orang Sumatera. Oke. Kebetulan saudari Jasmine daripada Sumatera Barat dari Padang. Spesifiknya sih di Kota Pariaman. Kota Pariaman. Iya. Boleh deh kapan-kapan ya. 2 jam dari Padang lah. Oh, 2 jam dari Padang. Kapan-kapan deh. Kalau saya ada waktu, saya ada rezeki, bisa kita boleh. Oke, boleh. Daerah udah tahu, nama udah tahu. Umur berapa sih kalau saya boleh tahu? Tahun ini udah 20 sih. Oh, alhamdulillah udah 20 tahun. Ya, tidak terasa. Tidak terasa, betul banget. Kemarin baru 19, sekarang udah 20 tahun ya. Apa sih yang, kalau boleh tahu ya, kalau saya boleh tahu, apa yang saudari Jasmine merasakan di umur 20 tahun ini? Saya ngerasa waktu itu berjalan cepat. Oh, betul banget. Ya. Saya selama ini saya cuma menjalani jalan hidup, tiba-tiba udah sampai di sini dengan umur segini di negara ini. Betul. Jadi mungkin hidup itu ya jalani saja emang ya. Betul banget. Kayak baru kemarin rasanya baru lahir, tiba-tiba sekarang udah umur 20 tahun.
udah di negara tetangga nih, negara Indonesia. Apa sih yang membuat saudari Jasmine tuh bisa terbawa ke negara ini? Awalnya sih waktu SMA ya, emang saya nggak niat kuliah gitu. Walaupun nggak guru saya pasti kamu kuliah ya, saya tuh pengennya kerja gitu. Kenapa tuh? Kayak kenapa nggak ada niat untuk kuliah? Karena emang dari kecil pengennya kayak kalau saya kuliah saya pengennya yang di luar negeri, nggak tahu kenapa. Kayak kalau di Indonesia mungkin saya kurang berminat gitu, karena beberapa faktor lah gitu di Indonesia ya. Faktor apa tuh kalau saya boleh tahu? Mungkin agak lebih ribet. Gimana tuh ribetnya? Pendaftarannya mungkin kali ya, persyaratannya gitu. Mungkin dari struktur pendidikannya juga mungkin ya. Kalau di Indonesia kan mungkin lebih banyak yang perintilan-perintilannya kayak misalnya jas atau paham kayak dia lebih banyak hal-hal yang nggak penting gitu ya. Penting, dan sedangkan kita cuma pengen pendidikan ya. Betul. Ya, mungkin kalau di Indonesia lebih teman-temannya gitu ya, mungkin kalau udah kuliah gitu agak lebih bergengsi gitu. Oke, paham. Kayak mereka lebih mengutamakan gaya gitu ya. Paham. Saya malas, tidak sesuai Kalau di luar negeri itu kan mungkin lebih individual ya. Kayak betul lebih ke masing-masing gitu ya. Kayak dia saya gitu. Karena memang saya orangnya seperti itu. Tidak suka, nggak tertarik Semarang, nggak terlalu tertarik. Bagus. Selain dari karena pendidikannya yang agak susah, mungkin agak ribet menurut saudari, apalagi sih? Mungkin dari cerita-cerita teman-teman yang sudah berpengalaman, mungkin dari pengajarnya. Dari Seakan-akan mereka itu sesuatu yang sangat susah digapai. Apa tuh sesuatu yang susah digapai? Ya dosennya. Dosennya. Iya, saya ngeliatnya sampai ngejar-ngejar, sampai pokoknya mengemis waktu. Paham. Mungkin dosen itu pasti sibuk. Cuman kayak gimana ya? Kayak harus bisa mengatur waktu untuk murid-muridnya juga ya. Dan perbandingannya yang saya lihat ya, kalau di sini mungkin pengajarnya itu lebih tenaga pengajarnya itu lebih friendly. Selain itu apa sih yang membawa saudari itu bisa kesini? Tadi kan masalah tentang pendidikan yang ada di sana kan. Jadi saya malas lah kalau sepertinya belum ada waktu timing yang pas, dan keadaan juga tidak memungkinkan untuk kuliah gitu kan. Jadi saya memilih untuk bekerja lah dulu. Jadi kerja lah dulu. Saya sempat kerja juga sih. Sempat kerja 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan. Kalau boleh saya tahu apa kerjaan? Saya jadi kayak kerja di toko skincare. Bagus. Jadi saya bagian sosial medianya gitu. Sosial media, paham. Sejauh saudari bekerja di sana, ngerasa nyaman nggak atau ngerasa cocok nggak di sana? Alhamdulillah cocok. Walaupun awalnya saya yang sama sekali tidak tertarik dengan skincare gitu kan, belajar dari nol. Dan alhamdulillah bos saya itu orangnya sabar, walaupun agak dia orang Batak. Batak. Jadi pembawaannya emang agak keras ya. Tapi dia baik. Baik. Jadi saya berasa kayak pelajarin ilmu kimia gitu. Tapi asik, saya belajar hal baru. Selain itu saya juga, itu kan malam, dari sore sampai jam 10 malam. Kalau paginya saya ada ngajar anak-anak SD. Ngajar anak-anak SD Sampai siang. Karena kan yang saya lihat waktunya saudari itu dari pagi sampai siang satu pekerjaan, dari sore sampai malam satu pekerjaan. Menurut saudari capek nggak sih sehari itu bisa mengerjakan 2 pekerjaan? Kalau menurut saya, kalau kerjaannya dinikmatin aja sih kayak oke. Jadi
dua pekerjaan itu nikmat lah ya, maksudnya membuat nyaman gitu loh. Gitu. Oke, jadi sehari dua pekerjaan itu ya nggak apa-apa gitu. Dan pekerjaannya kan bukan seperti atau apa gitu ya yang sangat membutuhkan tenaga fisikal gitu kan. Saya cuma belajar duduk kayak main santai lah kerjaan saya. Jadi ya waktu bekerja itu saya dapat info ada beasiswa dari pondok lama saya gitu. Saya kan dulu pondok gitu kan. Nggak tahu lah, ini emang udah mungkin rezekinya emang kita nggak ada. Iya, betul. Saya ditawarin deh sama pimpinan ke Malaysia. Sini kalau sekarang sebenarnya saya mau berdua sih datang sini sama berdua. Cuman ya qadarullah dia ada berhalangan gitu. Oh, berarti datang ke sini sendiri lah ya. Oke, berarti saudari itu datang ke sini alhamdulillah dapat beasiswa. Tapi ya gitu lah, datangnya sendiri ya, karena teman satunya lagi itu ada suatu tantangan juga sih, dan saya menikmatinya. betul itu alhamdulillah. Sejauh saudari Jasmine tinggal di sini nih, rasa oke nggak? Seperti yang saya bilang tadi, kalau saya menjalinnya enjoy saja. Oh iya, betul alhamdulillah. Oke, berarti sejauh ini nyaman lah ya. Alhamdulillah. Tapi kalau dari masalah kayak makanan gitu, minuman gitu, oke nggak? Saya bukan tipe yang pilih-pilih juga sih. Bagus. Prinsip saya itu yang penting saya makan gitu. Betul. Walaupun kadang emang ada lah Apa kurang makanan? berselera. Makanan kesukaan Jasmine apa di sini? Saya suka ayam goreng sih. Ayam Pokoknya goreng. yang dicabein gitu deh, cabai goreng. Oh, cabai digoreng dimakan gitu, bukan? Misalnya ayam goreng balado gitu. Paham. Tapi sejauh ini oke lah ya kalau makan gitu. Oke, karena sesi kenal mengenal ini udah agak dekat gitu. Saya mau tahu apa sih yang membuat saudari Jasmine nih datang ke sesi konseling ini? Saya kan jatuhnya sudah punya mulai hidup baru juga kan di sini kan. Jadi saya ingin hidup saya ini lebih kondusif, lebih teratur gitu. Tapi saya sepertinya punya kesulitan dalam mengatur waktu saya untuk tidur, untuk makan. Kadang saya ini orang yang tipenya yang suka dikejar deadline dulu baru saya kerjakan. Betul. Dan itu kadang buat serabut juga sih. Tadi kan saudari bilang ingin lebih menjadi diri yang kondusif kan. Sebelum ini Jasmine ini orang yang kondusif kah atau enggak? Atau emang baru ini mau jadi orang yang kondusif? Dulu sih saya memang kondusif karena saya terikat dengan peraturan dan ada orang tua atau guru saya di pondok ya. Dan waktu itu di pondok itu saya juga termasuk pengurus, jadi ya saya mau tidak mau. Jadi mungkin saya merasa mungkin saya ini harus diikat dengan sesuatu atau dipaksa gitu baru saya. Paham. Di sini kan mungkin karena udah dunia kuliah jadi kita memang perlu individual gitu kan. Jadi kayak merasanya dulu tuh kondusif karena ada orang yang mengawasi gitu kan, karena peraturan yang ketat gitu. Tapi kan semenjak dunia perkuliahan ini jadi nggak kondusif karena kurangnya pengawasan gitu kan, karena peraturan yang kurang ketat juga gitu kan. Oke, kalau boleh tahu apa sih yang mau Jasmine kondusifkan dalam sesi konseling ini? Ya gaya hidup saya sehari-hari itu kan, waktu tidur itu kan sangat berdampak pada kesehatan juga kan. Betul. Apalagi jantung. Jadi saya sedikit khawatir lah kalau saya biasakan begadang nanti kan banyak mendorot-mendorotnya gitu kan. Terus waktu buat kerjain tugas atau beres
beres-beres, pokoknya yang sehari-hari deh. Oh, jadi kegiatan sehari-hari itu kurang kondusif ya. Kalau boleh tahu kenapa sih kegiatan sehari-hari kamu itu jadi kurang kondusif? Apa hal yang kamu buat sehingga kegiatan sehari-hari kamu tuh nggak kondusif gitu? Mungkin alasannya ya nggak maruk-maruk amat, paling karena saya kebanyakan main scroll phone gitu kan, atau saya nonton drakor gitu, atau movie sama teman-teman kadang kan. Biasanya Kadang kalau gitu ya? iya kadang misalnya kalau nonton drakor ya, satu episode lagi terus betul udah banget, kangen, betul gantung. banget. Padahal gantung itu kan Betul bukan- banget, betul banget. Kayak karena udah keasikan main gadget atau main handphone gitu kan, ya jadi suka nggak kerasa yang tadinya kita main dari jam 10, kalau kita udah keluar dari apps tiba-tiba di jam 12, tiba-tiba di jam 1 gitu. Jadi biasanya gitu sih kalau kita main gadget atau main phone, suka nggak kerasa kan waktunya, tiba-tiba udah 2 jam, tiba-tiba udah 3 jam gitu. Jadi banyak pekerjaan yang nggak bisa dikerjain gitu. terbengkalai. Betul, betul, betul. Padahal waktu itu kan bisa kita manfaatin dengan lebih baik. Betul. Karena kalau kita main phone sekitar 2 jam atau 3 jam, bisa kita kerjain 2 tugas atau 3 tugas kan. Ya betul. Tapi karena kita udah keasikan main phone, jadi tugas banyak yang terbengkalai. Kalau boleh tahu, apa sih yang buat kamu termotivasi, kayak apa sih yang buat kamu tuh pengen bisa kondusif lagi? Yang bisa buat kamu tuh biar jadi orang yang kondusif apa? Mungkin kesadaran diri saya ya. Kesadaran diri? Alhamdulillah mungkin kesadaran diri saya udah lebih meningkat. Oh, lebih meningkat. Juga mungkin saya melihat orang-orang sekitar saya yang hidupnya itu kondusif dan teratur, jadi saya sedikit termotivasi juga. Oke. Kalau Berarti- saya lihat orang itu bisa, kenapa aku nggak bisa? Oke, paham. Berarti kamu boleh termotivasi dari orang sekitar gitu kan? Kayak masa dia rajin tapi saya malas gitu kan? Jadi kamu tersadar gitu. Jadi hal itu bisa membuat kamu termotivasi dan bisa menjadi orang yang kondusif. Tapi selama ini ada nggak sih orang yang buat kamu kayak gitu? Sebenarnya sebelum